Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Jangan kata sunnah. Cuma saya. Dua jam. Beraya jangan saya dengar. يَنُورُ الْحَقِّ يُشْرِكُهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُقَرَّبِينَ. Itu nur Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diterbitkan, dimasukkan di dalam hati hambanya yang mukmin al-muqarrabin. Syaratnya muqarrabin. Yang sudah pada jauh menyerang Allah Ta'ala. Bujur-bujur merasa tidak pernah lagi jauh kepada Allah, dekat. Tidak pernah merasa jauh dengan Rasulullah, dekat. Setiap saat. Kalau sudah nur itu masuk ke hati hambanya yang mukmin, dan tidak pernah lupa kepada Allah dan Rasul. Setiap saat dan detik. Malahan ada salah satu masyayikh yang menyatakan, man nafasa bi ghairi idni nabiyhi fa huwa haram. Barang siapa bernafas tanpa izin Rasulnya, hukumnya haram. Kalau sudah nur masuk itu nyaman aja, maaf. Tapi nur baru masuk, wah. Jadi, wah. Terus sampai wah ya 3 kali. Berjalan. Baik, belum didamping Ustaz ini. Beda sudah. Surah semua benar. Ustaz ini suka rupanya. Al-Muqarrabin yang dekat. Hati dekat sampai tanpa ada masafah. Ya. Dekat kepada Allah dan dekat kepada Rasulullah. Karena dua ini kada terpisahkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nyaman. Salat nyaman. Kalau sudah nur termasuk orang itu kelompok kaum awam. Kalau nur belum masuk maka orang itu kaum awam. Mereka bedanya memperingati, sedangkan yang nur itu merayakan. Karena hadir sedikit. Nah, ada perkumpulan pertemuan kita di sini akan sia-sia kalau tanpa merasakan kehadiran sedikit.
Tapi apa ujaran nur sudah masuk ke hatinya itu jelas. Hadir. Nampak kehadiran beliau secara makna, bukan secara hisab. Secara makna. Maka itu jadi Syekh Abdul Abbas Al-Marasi itu. Dia banyak penolong didustakan orang. Malahan bukan hanya di majelis ta'lim majasidin ada, di pasar ada, di kantor ada, di toko ada. Nah, banyak didustakan orang. Karena mendustakan ini nur kada masuk ke hati. Tapi kalau nur sudah masuk, jujur. Al-Muqarrabin. Tentu orang-orang Muqarrabin itu ba'da tadhiriha. Setelah bersih hatinya itu kada ada yang lain, kada ada agian, kada ada sesuatu yang lain kecuali Allah atau Rasulnya. Mana bagusnya gurunya. Di hati itu Allah, Rasulnya, tidak hanya ikan anak memanah. Sebab namanya berbeda. Pada jatnya kada lain. Ba'da tathhiriha min al-aqdar wa tanzihiha 'anil masawi wal aghyar. Membersihkan daripada aghyar wa tanzihiha, menyucikan 'anil masawi, lawan yang lain daripada Allah dan Rasulnya pada dari hati. Adalah tak tinggal kita yang sudah di hati itu nur adalah tak tinggal ke kantor, ke pasar, ke mana tamu yang berpuyuk ada tinggal. Oh ini nyaman badal. Pak, nyaman badal ada pernah tinggal. Nah, karena ada di mulut, di mulut pun ada diucap, tinggal ada di sini ada mau tertinggal. Di sini alasannya. Karena nur sudah masuk ke dalam hati. Walaupun manaman waktu itu baik. Boleh itu nyaman. Sebab kalau nur kada masuk di hati, apa yang kita ketahui itu hanya berdasar dibatasi oleh ilmu saja. Lihat orang sakarat itu ingatlah lagi di dalil. Apusnya mempersiapkan diri untuk cabut urat. Jadi ingat lagi itu kalau duduknya di ilmu. Tapi kalau duduk ya di nur, di hati, mendatangin sopan badan. Nah, mencabut gini, ada meminta izin dulu, permisi dulu. Ada nur, ada apa yang besar. Ini pasti ya. Ba'da tathhiriha min al-aqdar wa tanzihiha 'anil masawi wal aghyar. Kalau sudah hati suci, bersih, 'anil masawi wal aghyar, yughibuna, ada dari orang itu. Nah, nur yang ada di hatinya itu ada kalau orang itu ada dari. Sudah dia bersih hatinya, hatinya bersih, dia bersih, dia bersih. Adakah orang itu? Ada dari. Yuhibun, banyak orang itu. Al-shuhudi anfusihim, menyaksikan dirinya ada dari. Kalau kita ada menyaksikan diri kita lagi ada dari ini. Ini puji-puji mau dihindari. Memperayakan kelahiran Rasulullah, lahir pada diri kita, lahir di luar diri kita, lahir pada diri kita, makna secara makna. Yughibun artihi an suhudi anfusihim bisuhudi mahbubihi, dalam menyaksikan orang yang dia cintai. Jadi di sini al-muhib wal mahbub, wahidun, inya yang mencintai, inya yang dicintai. Nah ini
Al-mar'u ma'aman ahabba, orang kena di akhirat itu beserta orang yang dia cintai sekarang ini. Nah ini kalau sudah bersih hati daripada agliar dan kadang lagi mengenai Allah dan Rasulnya, dia yang mencintai, dia yang dicintai besok di sana. Pun demikian kadang lagi wujud kita ini ada wujud orang yang dicintai. Maka itu al-farqu baina anwaril zawahir wa anwaris sarair, beda. Nur dohir dan nur sarair itu beda. Maka itu jadi nu'ata'illah di ajli dalika afalat anwarul zawahir. Kalau anwarul zawahir itu kadang terbit, kadang tenggelam, kadang rajin berzikir, kadang malas, kadang berkhidmat baca Quran sampai berkhidmat sebulan sampai setahun. Apalah tenggelam. Itu nur zawahir. Tenggelam. Walam takul anwarul qulub, sedangkan hati, nur hati ini tidak akan pernah tenggelam. Hati tidak akan pernah tenggelam. Nurnya hati tidak akan pernah tenggelam. Nurnya zawahir tenggelam, kadang terbit, kadang tenggelam. Nah, nur hati terbit dan tidak pernah tenggelam. Sama matahari gelap terbit. Ay gharabat anwarul zawahir bil ghurub bi ghurubil ulum. Kadang ingat awan dalil, kadang-kadang yang kekuatannya di dalil. Kalau anwarul bawatin, anwarul sarair, kekuatannya di madlul. Ya kan perlu lagi dengan dalil, karena madlul sudah ada, kurangnya sudah ada. Kurangnya sudah ada, perlulah lagi di dalil. Dalil menunjuk kepada madlul. Madlul itu ya urangnya. Urang sudah ada, apa perlu lagi di dalil? Lah, maka itu pembicaraan orang bawatin itu dipakai orang tinggi karena tidak perlu lagi di dalil. Sementara orang yang zawahir ini dalil terus. Madlul yang pernah ketemu. Nah, lalu apa? Menyarikan dalil dah. Ayat apa nih? Surah apa nih? Nah. Tapi kalau orang yang bawatin as-sarair, apalagi itu perlu dalil. Tapi bukan berarti kita mengentengkan, mengecilkan itu dalil, tapi lebih mantap. Menyambat mantapnya din lain lawan biasa. Kalau zawahir menyambat mantap, kalau orang bawa sarair menyambut mantap. Saking mantapnya, sama karena tilkuluk. Bentar lagi sudah gini. Sebab kalau orang yang duduk di dalil ini tauji aja, tauji tawajuh, ini menuju aja, menuju. Tapi kalau orang sudah nur itu ada di hati ini, ada tauji, kata tawajuh lagi, wajah ada orangnya berhadapan, ihsan ini. Bukan tanpa dalil, bukan tanpa dasar, ini makam ihsan. Islam wa iman itu tawajuh, sedangkan ihsan itu wajah berhadapan, nampak, nyata. Mengarah kehadiran Rasulullah itu. Nah ini kan sia-sia ini. Nah, ada sia-sia kalau kita isu dua memperingati pulang. Ya. Karena dudukan di sini di wajah berhadapan, nampak jelas. Macam apa kita hendak menunjukkan orang, kadang kala kita tunjukkan dan nampak dan kadang kala kita paksakan ini loh orangnya, sedangkan ini itu tertutup matanya, terhijab, terlindung. Memang tertutup ini pula salahnya mendustakan pula. Nah kalau melihatlah, mendustakan orang melihat, nah itu anehnya di situ.
Ada yang di hati terbuka badan matanya. Maka itu nur ibaratun 'anil yakin. Nur itu yaitu suatu keyakinan yang mantap. Alladzi yahsulu fil qalbi bi yusri halawat al-amal. Inilah dapat merasakan dengan nur itu manisnya amaliyah. Kita semua berada sudah pernah duduk di zahir. Nah, dahi mengkerut, dia kada tampak jodoh. Ya. Di mana manisnya amal, di mana manisnya amaliyah. Beda dengan nur masuk ke hati, maka akan mendapatkan keyakinan yang mantap, yakni hakul yakin bukan ilmu yakin. Hakul yakin itu artinya benar-benar sudah kadada atau ujar nang kada kawan dibantah lagi, ujar nang mengidentifikasi korban Asia. Ada kawan dibantah lagi bahwa ini ada Syiah. Ini kada kawan dibantah lagi. Aku lihat juga dia kalau dibantah lagi bahwa benar, nampak dan jelas. Fa'idha qawiyal yakin, qawiyal mu'min. Dengan kemantapan keyakinan yang mantap itu semakin mantap pula dunia. Sehingga apa yang dikatakan Subhanallah, Maha Suci aku ya biyadil al-Mustafa. Sehingga apa yang dikatakan Tubtu min qawli la ilaha illallah. Aku bertobat kalau hendak lagi bertahlil la ilaha illallah. Ada hendak lagi sidin bertahlil. Jawahir menganggapnya yang mengerti ilmu yakinnya, hakul yakinnya. Bertobat tahu ada hendak lagi mengucap la ilaha illallah. Nah ini dasarnya. فإذا قوي اليقين قوي المؤمن واستحدث الحلاوة حتى يتصل بحلاوة الشهود فاستحدث الحلاوة tambah manis beribadah, tambah terasa manis amaliyah. Kalau dulu kira-kira Allah kira-kira. Tapi kalau sudah nur ada Allah, bayangannya, bacaan-bacaannya, rukuk tasbih ampun yang berasal daripadanya kepadanya. Terserah mau daripada nur atau daripada nur Muhammad. Kada terserah lain daripada keduanya itu tentang batin. Wa yudhi halawah al-amal. Maka itu dia tidak lagi bukannya beramal yang itu manisnya ibadah, tapi yang manisnya itu karena halawatus syuhud, karena tawar melihat, menyaksikan yang beramal ya ini daripadanya kepadanya sedikit daripada kita. Itu kalau sudah nur. Liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur. Balidzalika yaqillu 'amalul jawarih. Nah ini kelemahannya. Sudah nur itu masuk, ini banyak memang ada tapi banyak beramal. Orang 100 yang baca 10 aja. Nah, memang bujur juga bang, dia 100 namun dari nafsu ada artinya. Dia 10 daripada nur bahaya pada 100 menit. Apalagi 100 juga. فلذلك يقيل عمل الجوارح عند العارفين إذ حلاوة الشهود تغني عن كل شيء. Karena manisnya musyahadah memandang itu mengalahkan lain.
Cukup pandang aja sebenarnya cukup sudah. Lah, biar ada malbariat lagi, andaikan tapi jangan. Ini kan kita bicara bahasa ya, bicara bahasa kita pamalin. Lah, tapi itu tadi. Maka itu ujar beliau dari salah kabar kalau ayat kalau kita hanya ujar aja terus sampai sekarang ujar terus bah. Karena ujar itu dari salah kabar kalau ayat kabar itu ada siapa lawan kenyataan. Dikabarkan ini kalian lain. Tapi dalam kenyataan kada awal yang dibantah itu tidak terbantahkan. Nah, mudah-mudahan kehadiran Rasulullah tidak terbantahkan di zaujiah kita masing-masing. Dan kada sabar lagi mendengar Ustaz Abdul Hakim. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita berataan. Lebih dan kurangnya Allah ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Dr. Haji Gusti Fahminur yang telah mengisi acara pada hari ini. Kemudian dilanjutkan oleh Al Ustaz Abdul Hakim, kepada beliau dipersilakan. Sudah menjadi suratan takbirnya Allah Ta'ala. Sayyidina Abdullah lah yang mengandung yang diinginkan orangnya yang tepat, mengandung nurnya Rasulullah. Pada waktu itu wanita-wanita Arab, di sini isyarat jemaah sekalian, wanita-wanita Arab yang berambut hendak memiliki Sayyidina Abdullah. Wanita-wanita Arab tadi yang memiliki kecantikan, pangkat, harta, kekayaan, dan martabat juga nama berabut menyertai Sayyidina Abdullah dan berabut dan menyertai. Wanita-wanita Arab yang memiliki kecantikan, harta, pangkat, kekayaan, juga martabat. Nah, di sini berabut menyertai Sayyidina Abdullah. Bahkan mereka wanita-wanita Arab tadi berkeinginan memiliki Sayyidina Abdullah, walaupun satu malam himba itu dibiarkan. Nah, mulai hari juga ada satu malam. Biarpun wanita-wanita tadi berkeinginan, biarpun satu malam dikawini, banyak hartanya diambil, orangnya dibuang. Nah, wanita-wanita tadi rela, asalkan mutiara yang tersimpan pada Sayyidina Abdullah terlimpah kepada wanita tersebut. Ini sudah ada bocoran jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sudah ada bocoran di dalam kitab Sayyidatuna Aminah. Tatkala wanita-wanita Arab tadi mendengar pilihan Sayyidina Abdullah kepada Sayyidatuna Aminah, wanita-wanita Arab tadi banyak menanggilah wahdatul wujud. Sekarang berangkala daripada itu bagaimana ke diri kita? Jalan untuk menuju kepada Tuhan. Jalan untuk menuju kepada Tuhan. Karena dua pandangan. Tatkala kita di dalam adat atau syariat kita memperingati hari kelahiran junjungan kita baginda Rasulullah yang di Madinah, itu secara syariat. Namun secara hakikatnya pinandungi, kenali hakikat diri Rasulullah, nur Rasulullah, dengan kata lain nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nur Muhammad jahir semesta alam, meliputi diri kita, meliputi alam semesta dan isi dan diri kita sabarataan. Ini secara hakikat. Namun secara syariatnya tadi ujar lu
memperingati kelahiran junjungan kita baginda Rasulullah nang di Madinah. Namun secara hakikatnya Nur Rasulullah jahir semesta alam, meliputi diri dan alam dan meliputi diri kita. Samunyaan. Saya ini sudah membacakan tadi lah. Nurul Mustafa mala al-aqwan jahir menjadi alam semesta dan isi dan meliputi alam semesta dan isi termasuk diri dan alam. Nah sekarang kita lihat Rasulullah memandang wahdatul wujud. Sekarang bagaimana dengan kita? Maka mencontoh Rasulullah jangan jahirnya aja, menjahirnya aja kosong, lamun batinnya jiwa batal. Jadi mencontoh Rasulullah jahir dan batin. Ini wujud. Sekarang perantara daripada mengenal Allah itu mengetahui hakikat diri Rasulullah, hakikat diri baginda Rasulullah. Siapa hakikat diri baginda Rasulullah? Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa kada mau belajar tentang perkara nur, asal usul kejadian diri, belum pada sampai tahu keuntungan. Awaludin ma'rifatullah. Yang dimaksud awal agama itu siapa? Nur. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Tidak dikatakan orang yang beragama namunnya kada tahu lawan Tuhan. Jangan memandangkan agama orang kafir. Jangan memandangkan agama orang sesat. Seorang pada Tuhan sesat juga. Agama Islam tapi ada Tuhan. Nah gimana? Rugi itu hancur mulai hancur. Apa jadi santapan sesi utama? Perkara atau jalan untuk mengenal Tuhan ini pianti Nabi hakikat diri Nabi kita Nur Rasulullah. Nur Muhammad ini siapa? Asal usul kejadian. Nur Muhammad ini apa? Sumber daripada segala yang ada. Nur Muhammad ini siapa? Daripadanya lah segala sesuatu. Nur Muhammad ini siapa? Sumber daripada ilmu pengetahuan. Nur Muhammad ini siapa? Rahasia alam. Nur Muhammad ini siapa? Kehidupan alam. Nur Muhammad ini siapa? Nur Muhammad ini begitu Tuhan. Ini saya tadi lah. Nurul Mustafa wal Mustafa. Nur Muhammad kehidupan Tuhan. Kenapa? Wal Mustafa. Tuhan menyatakan ayat kepada Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad ini siapa? Kehidupan Tuhan. Memang nampak Nur Muhammad, padahal perantaranya Nur Muhammad ini siapa? Bila dia tahu sudah wal Mustafa ya Rasulullah Allahumma aku ya Tuhan Nur, kenapa diingkari? Allahumma nurus samawati wal ardh, aku nur jahir semesta alam. Nah, di sini kita kenal. Jadi Nur Rasulullah atau Nur Muhammad ini siapa? Begitu pian kenal kehidupan Tuhan. Nur Muhammad ini berarti kada lain nurnya, kada lain saya katakan lagi Nurullah, kada lain rahasia Allah, kada lain jangan lagi mencari Tuhan. Nur ya sudah kurang perhatiannya. Begitu Nur Muhammad ini jahir bernama Sallallahu Alaihi. Ada kaum ngancang kalinya.
Sallallahu alaihi. Apa itu sallallahu alaihi? Pian bersalawat siapa nih? Begitu Nur Muhammad Jair Salam lalu bernama sallallahu alaihi. Kalau kita bersalawat siapa? Apa yang disebut Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Menyebut ngaran siapa itu? Di mana orangnya? Namanya orangnya? Hakul basirah, batin pian saya suhud dengan pandangan batin. Ada pernah terpisah soal ini. Makanya kenali hakikat diri Rasulullah. Isyarat daripada patung yang ada di Baitullah roboh. Api majusi yang dahulunya menyala berkobar-kobar tuan bangsa majusi padam seketika. Bila ada tahu hakikat diri, pian jadi berhala. Wa Tuhan naswal hegara. Bukankah bahan bakar api neraka itu siapa? Patung berhala dan manusia berhala. Maksudnya manusia berhala. Ada tahu lawan Tuhan. Kalah lawan agama orang lain diadakan Tuhan nampak seorang maka bukan tahu. Kenapa ini? Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi muslim Jepang ini mengatakan sesungguhnya agama yang diridai Allah adalah agama Islam. Tapi tahu Tuhan, itu ketinggian dia kalau awak kita jadi kenapa garang ni? Bagi ketinggian-tingginya di mana? Kamu tadi belajar di hubungan rumah kan? Begitu Nur Rasulullah dari jahil, Nur Muhammad dari jahil semesta alam bernama sallallahu alaihi. Tahu sallallahu alaihi? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sallallahu alaihi. Siapa? Muhammad. Begitu Nur Muhammad jahil, lalu bakaran Muhammad. Sempurna kejahilannya, lalu sosok insan. Insan kita lain. Yang dimaksud insan ini Muhammad. Yang dimaksud Muhammad Nur. Yang dimaksud Nur rahasia Allah. Nah, ini setelah ayo kita lihat dulu. Siapa Nur Muhammad? Siapa? Begitu Nur Muhammad ini jahir semesta alam. Ya, begitu Nur Muhammad ini jahir semesta alam, bakaran Muhammad. Salamanina Muhammad. Yang hakiki bukan mengaku nabi ada, kamu mengaku nabi, mengaku Allah Taala sekalian. Orang misalkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena tidak pembacaan itu bahwa aku Muhammad kenapa pulang ini? Kita tidak tahu hakikat, belajar hakikat dulu. Jangan mengadakan orang apa sasat, jangan. Kalau seorang mengenal Allah Taala, aku jauh-jauh. Ini guru pasti orang-orang. Telinga perawat, telinga banyak undangan mengadakan sasatnya. Di mana sasatnya? Untuk belajar hakikat, saya mengadakan pemburuan sasat. Yuk, sekarang siapa Nur Muhammad? Begitu Nur Muhammad Jair Salam, pengaranmu Muhammad. Sempurna kejahilannya, rupanya ini. Berarti coba tanya siapa? Muhammad. Rahasia Allah. Hakul basyirah. Ini batin dia. Dengan suhud yang benar, dengan pandangan batin yang benar. Kita memperingati siapa? Memperingati siapa? Memang secara syariat kita memperingati junjungan baginda Rasulullah. Namun secara hakikat pinandui Tuhan. Maupun kelahiran Rasulullah untuk jalan yang selamat, mengenalkan lawan Tuhan. Wah, ini baik tinggalnya. 10 tahun Rasulullah mengenalkan orang lawan Tuhan, umat lawan Tuhan. 10 tahun, yaitu 10 tahun susah payah beliau mengenalkan dengan Tuhan, cacian, makian, hinaan. Ada apa? Namun ada yang belajar, jangan menjadi lawan ini. Hanya dari Rasulullah itu betul. Banyak nanti bila orang melajari ilmu Tuhan, sesat, dia seorang mengatakan lawan Tuhan. Sekarang kita buktikan Rasulullah memandang wahdatil wujud. Jadi biar saya tahu soal ini
wujud Muhammad. Pas berbetulan sama nama orang tua Nabi kita. Nabi kita uswatun hasanah. Beliau penuntun jalan yang selamat dan kita akui sebagai Nabi dan Rasul. Wan-nur memang ada ini Habib Ali. Sahibul Ma'arif wa Sahibul Maqaram wa Sahibul Maqam. Tak tahu ada tombir tu lah. Wow, itu menyatakan wujudnya nur itu siapa? Begitu nurnya jaya sekarang Muhammad rupanya insan. Nah sekarang kayak dijep kita tahu sudah salah ini wujud Muhammad rahasia Allah. Berarti insan ini siapa? Muhammad. Guru, siapa bicaranya guru? Kamu insan ini Muhammad. Nah sekarang nampinan lu jelas. Insan itu siapa? Manusia yang sempurna dijadikan Allah Ta'ala siapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sungguhnya Tuhan aku jadikan insan ini sesempurna-sempurna kejadian. Makhluk insan tadi mengenal akan Tuhan. Siapa nama mengenal Tuhan? Muhammad. Ini sudah batin-batin. Nur mengatakan Abul Arwah, kedudukannya pada roh. Nur mengatakan wa Adamu Abul Basar, yakni jasad atau tubuh tadi. Adam itu kan di dalam bahasa Suryani atau tubuh. Lah, kalau bahasa Ibrani kita sekarang. Lah, ingat, pegang dong Muhammad. Yang telik dengan batinnya, dengan perkara batinnya, Abul Basar. Dengan suhu yang benar, dengan telik yang tepat, dengan pandangan yang hak. Nah, dari siapa? Muhammad. Jadikan diri dia Muhammad. Masya Allah. Jangan bahnu lagi lah. Jadikan supaya kita memandang wahdatil wujud dia. Rasulullah memandang wahdatil wujud, akhlak sidin, adab sidin mencontohkan kepada umat. Kita memandang wahdatil wujud dia. Nah, kayak apa caranya? Jadikan dirimu yang bernama Muhammad. Dan Muhammad itulah yang dikatakan sebenarnya hamba. Dan jadikan dirimu yang bernama Muhammad. Dan sebenarnya Muhammad itu rahasia Allah. Kenapa dia guru berrahasia? Hendak di belak-belakan. Ada menyayangi guru kan? Nah. Jadikan dirimu yang bernama Muhammad dan sebenarnya Muhammad itu adalah hamba. Dan dijadikan dirimu yang bernama Muhammad dan Muhammad itu rahasia Allah. Kenapa? Karena Muhammad kenal dengan Allah yang dinanam jadi rahasia Allah. Mungkin teman-teman aku tahu ya sudah. Mungkin semberataan belajar saja. Nah sekarang Muhammad jadikan Muhammad ini engkau melihat roh dan jasadnya. Itu Muhammad. Nah, engkau melihat roh dan jasad. Tilik. Asal jangan salah tilik dia. Disuruh mandikan. Lalu dilubang aja lagi. Menurut jam menurut untuk mandikan itu kan maka ismah. Sohot, ujian. Jadikan dirimu yang bernama Muhammad. Pandang pian yang alam kejauhan kadiri dia diri pun alam. So pandang tilik supaya kita Rasulullah memandang wahdatul wujud, kita pun memandang wahdatul wujud. Nanti Muhammadlah yang kenal roh dan jasad. Muhammadlah yang melihat roh lawan jasad. Muhammadlah yang kenal diri dan kenal Tuhan. Muhammadlah yang kenal Tuhan dan diri. Begitu Muhammad kenal Tuhan pada kenyataan rohnya. Bukan kenyataan Tuhan. Bukan kenyataan ini berarti menghidupi siapa roh. Memang roh padahal nur. Memang nur padahal siapa? Rahasia Allah. Padahal Tuhan hidup karena bisa lagi dia cari bisa berkali siapa yang hidup. Pinando aja lawan diri orang. Mengkali pinando itu amun pian
hidup lah mati mengawal. Siapa yang hidup nih? Pergi aja lagi sudah. Harus jadi pandai mau tahu pada kalau baku aku, lain pian karam, lain pian panas, lain asik, lain mabuk. Bila anak ada asik, ada mabuk, ada karam. Yuk, dasar kampung. Nah, kinan kesed. Sekarang jadikan dirimu yang bernama Muhammad. Tunai kata. Insan dari sediakan diri yang bernama Muhammad. Memang yang hidup rahasia pada diri insan ini siapa? Muhammad. Jadikan dirimu yang bernama Muhammad. Muhammadlah yang melihat roh dan jasad. Muhammadlah yang mengenal roh dan jasadnya. Muhammadlah yang tahu roh dan jasadnya. Muhammadlah yang kenal diri dan kenal Tuhannya. Muhammadlah yang kenal Tuhan dan dirinya. Begitu Muhammad kenal Tuhannya pada kenyataan rohnya. Nah, dan kenal dirinya pada kenyataan batang tubuhnya atau alam zahir, maka bernamalah rohbani rohani. Berarti Muhammad tadi siapa? Rahasia Allah. Berarti Muhammad itu siapa? Nah, hidup pada wujud Muhammad itu siapa? Nah, jangan seorang nomor satu hidup. Memang insan yang hidup padahal Muhammad. Memang Muhammad yang hidup padahal aku gitu. Allah lah yang maha hayat, yang maha hidup, yang meliputi alam semesta dan isi. Tuhan itu zat itu Tuhan. Zat Tuhan itu bernama Allah. Zat Allah lah yang dikatakan maha hayat, maha hidup, yang meliputi alam semesta dan isi. Berarti hidup itu diliputi hidup siapa? Hidup orang jadi aku orang. Hidupnya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad nama Muhammad. Nah, hidupnya kepada Muhammad. Hidup Muhammad kepada siapa? Kepada nyawa rupanya insan, kepada pian-pian sebadan. Nah, kayaknya mendengar itu sebuku bulangnya. Sebuku nama sebuku. Amun dan kita tadi kada paham. Ini belajar loh nih. Ini mendengar loh nih. Itu. Mendengarnya menulun bagian aja awal paham ya. Memang sekilas kalau mendengar naga ini mai makan. Ada bertempat ini dipahamakan. Kamunya kada dipahamakan ya Pak. Amun pian di luar kada harus bebannya karena kada menyerupai. Beiko membuat di awal, banyak di tubuh. Mungkin bahasanya memang ada cara memahamakan. Amun berdiam aja ke rumah lah pian apa. Nah, berdiam aja sih, masyarakat paham dirinya. Nah, kita memahaminya. Kada membuat di awal yang Tuhan. Betul-betul di awal ada. Apalagi kita tahu di awal, ada paham lalu itu. Nah, di sini harus dipaham. Ilmu ini dipaham, dimaknakan, dimaknakan, dihidupkan. Kaca hari ini hidup. Jangan terakhir tafsirnya lah. Jangan lagi balap tonton itu. Nah, begitu Muhammad tadi kenal Tuhannya, dan ada kenyataan rohnya, dan kenal dirinya pada alam zahir, kenyataan batang tubuhnya. Lalu Muhammad tadi bernama rohbani rohani. Siapa rohbani rohani? Tuhan. Berarti Muhammad tadi rahasia Tuhan, rahasia Allah. Memang insan yang hidup padahal Muhammad. Memang Muhammad yang hidup padahal aku Tuhan. Allah, la ilaha illallah. Akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Aku belajar Tuhan sudah. Nah syaratnya pian panah, amun kada panah Allah. Coba pian kata subhanallah. Coba untuk subhanallah. Ini baca aja. Maha suci Allah bila bercampur kada sakit. Ya kan? Bercampur. Ujungnya pian mengata. Namun rahasianya pian dulu. Bila bercampur, berarti ada suci dan kada wahdaniyat, kada esa. Memang kita hendak mengatakan
Jujur aja kita mengatakan, tapi di sini kan harus tahu kedudukannya. Bila bercampur berarti Tuhan ada maha suci. Campur sepak latihan tertahu Tuhan. Tuh campur. Dan menurut tahu Tuhan, tuh campur. Ya, jadikan dirimu yang bernama Muhammad. Ya. Jadi sudah dia. Berarti Muhammad tadi siapa? Insan tadi Muhammad. Muhammad siapa? Rahasia Allah. Berarti amun seberatani rahasia Allah. Nah adanya siapa? Nah ada Tuhan. Nah nyata Tuhan. Nah jahir Tuhan. Nah batin Tuhan jiwa. Jadi Tuhan. Biar bang. Ada. Nah ada di bang. Ambiya. Bayang-bayang. Kenyataan. Kita lain. Makanya itu bila pimpinan lu kada harus baku-aku. Kada harus baku-aku, maka laksanakan apa yang disyariatkan Rasulullah. Yang sudah tahu lawan Tuhan. Nah makan Tuhan itu ngampus. Nah minum Tuhan itu ngampus. Makanya di sini halus-halus itu diperhatikan. Latif, Allah latifun bi'ibadi. Bakar latif itu diperhatikan wujud-wujud. Nah, ulun terbuka Tuhan cuma mengisahkan, menggambarkan, menghampirkan. Nah, di sini. Soalnya kalau kita memperingati di dalam perkara hakikat, junjungan kita bagi Rasulullah, ada hakikatnya kita memperingati diri dan agama. Jangan berabut dengan punya film ini. Memperingati diri dan alam termasuk diri yang ada, yang jahir, yang nyata, yang batin. Apalagi dicari lagi sudah. Paham menjawab mana? Jadi memperingati kelahiran bagi Rasulullah ini jahir batin. Mau tak ada jahir batin? Enggak ada jahir batin maka apa? Asal alimnya sih. Haram. Siapa Muhammad? Ya, mungkin sudah jadi dan zaman pernah bilang mengisahkan. Ulun kita nak berburu, tuan buru-buru, pemberian berupan sayur berburu, ulun berburu harus di mana ada guna, tapi ulun ini mengambil anak juga, ulun ada sejaman non kayak itu kalau mengambil sana, tahun nggak ada, nanti kau sempat mengambil sana. Tahun Rasul kalau sejaman, tahun kayu kalau sejaman, tahun abah ulun dalam masjid. Secara mantek aja belajar ya, cuma sekarang siapa Muhammad? Kita kan peringati sekarang secara syariat sudah biar banyak banget sudah dibacakan nih hakikat Muhammad ini hakikat roh manusia atau hakikat insan. Ini yang dikatakan perkara latif. Allahu latifun bi'ibadi. Allah maha, kalau syariatnya maha halus, maha lembut kepada hambanya. Kalau secara hakikatnya apa? Allah mesra kepada hambanya. Jadi orang itu belajar tafsir itu jadi batin. Amun jadinya dia mau orang itu terus saja. Tidak syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, ma'rifatnya, tauhidnya. Dipelajari seperti tapi jangan tahu-tahu belajar agama ini. Ya mati juga kan. Ya boleh juga, jangan tanggung. Mau angkal-angkal ada nyaman, bujur nggak ayo bujur kalau angkal-angkal belajar nyaman, coba bujur-bujur belajar itu bermaksud sampai ada kelihatan lagi, nah ada nyaman. Ini nong nggak kalau ada lagi dikira kayak baru itu harus itu pak, buahnya kok nih. Siapa Muhammad tadi? Hakikat roh manusia, hidup manusia. Siapa Muhammad? Hakikat hidup cinta. Ulun gambar sana memang boleh namanya ini. Ini di rumah yang kayak gini buatnya. Berarti nampaklah di sini lagi yang dikatakan perkara latif. Nanti sekarang siapa? Sekarang Tuhan jawab. Puji lagi dalam kita nulis ada juga ada lagi. Allah latifun bi'ibadihi. Allah mesra kepada hambanya. Mun sudah mesra siapa sih insan?
Muhammad. Berarti insan ini siapa? Ainullah dan Allah Ainul insan. Kalau insan ini kenyataan Allah dan Allah kenyataan insan, berarti insan ini rupa siapa? Jawaban aja kan masing-masing sudah. Ulang jawab. Insan ini rupa punya Tuhan. Dan aku. Kita cari ini aja. Al-insan siri wa ana sirahu. Insan itu rahasia. Siapa yang dimaksud rahasia Tuhan? Muhammad. Berarti insan inilah yang mengarang Muhammad. Wa ana dan aku siapa? Sirahu. Dan aku Muhammad. Jelas? Al-insan siri wa ana sirahu. Al-insan siri wa siri sifati wa sifatillah wa ini. Insan ini siapa? Rahasiaku siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Sifatku, rupaku. Rupaku siapa? La ghairi kada lain aku. Berarti insan ini siapa? Insan ini siapa? Jelas? Berarti yang ada bila biar paham, tahu karena Masya Allah rupa siapa? Rupa insan ini rupaku. Aku ini rupa insan. Bila kulit selain dari sekian seorang jangan aku lompat. Buruk ini adalah jujur dari maaf campur nah di sini harus kita ketahui selain daripada diri kita nungguin memilih nah jangan dibatik amonnya dulu datang jangan ditawak bujuran dari bujur kita dulu tawak di dunia biar nyata kalau sudah berarti siapa itu tadi Muhammad yang dimaksud Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita ketahui coba sedikit kali barang sekali jaga kita siapa Muhammad ini sifat tujuh apa gerak sifat tujuh tajali setiap Allah kepada wujud kesempurnaan dirinya rupa ini insan yang bernama Muhammad. Siapa sifat tujuh? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Sifat tujuh ini pula lah yang dikatakan roh hidup. Sifat tujuh ini pula lah yang dikatakan nyawa Muhammad. Sifat tujuh ini pula yang dikatakan hakikat roh manusia. Sifat tujuh inilah yang dikatakan hakikat insan. Jelas? Jelas? Sekarang berarti nama hidup pada diri kita tadi sifat tujuh bujur. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Bujur. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Itu siapa nama hidup? Muhammad. Nah, udah jelas. Kemudian kata melihat dia telah lumpur. Nah, Bapak dulu ayam itu Muhammad. Dia memiliki kudrat tidak dari Maha Besar kalau amunnya Hawa saya itu suruh muka rokok. Mbak. Maka yurut ang pinandu dapat halak na insan nabiya dari takbir. Maka sungguh aku jadikan insan itu sesempurna kejadian. Yuk kau mun kada tahu lawan batin nah kayak ini jenang ini hati-hati benar kan hati-hati benar. Nah sekarang nandu lawan tuan lalu kan yang pada baik orang teman jual dulu ayo akor kadang bantah dulu ini sedikit melenceng ampun dulu kayak ini jenang kan itu ada ini kan pada gayaan kan pada yang buri bang kambing aku nak kalau wae mungkin tahu hatuan bahasa baca ini kena jaga sekali kucing bawa kau buringan aku dah nah kalau tahu hatuan bahasa ampun Tuhan pun orang dirau segala macam Tuhan tahu dia apa ampun Tuhan itu di sebelahannya aku nak beri jadi ada tengok apa je baca tengok harapan akun pang orang berasi orang suci baju nang sebulan aja dipakai kalau mau lagi memakai itu tanda saja diri orang suci kenapa jadi kalau tidak itu salah aku jadi kasar nah
Berarti nyata ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, qadar, kalam. Ada pada rahasia dia. Siapa Muhammad. Nah, kita dilihat lagi kan. Sekarang dia adalah tubuh yang kuasa melainkan iradat kudrat Allah. Benar? Itu pun ada kuasa melainkan kudrat Allah. Siapa kudrat Allah? Sifat tujuh siapa? Siapa Muhammad? Rahasia Allah. Jelas? Dia adalah tubuh yang kuasa. Ini tubuh. Kalau mimpian ada gerbang kan dari itu wujudnya gitu kan. Dia adalah tubuh yang kuasa melainkan iradat Allah. Siapa iradat Allah tadi? Dia adalah tubuh yang kuasa melainkan kudrat Allah. Ini sifat tujuh tadi. Memang tubuhnya kau bergerak, kau berdiam, padahal kudrat. Mas, gurainya anak ulun kudrat sejati. Nah, kudrat Allah. Siapa kudrat Allah? Muhammad. Siapa Muhammad? Rahasia Allah. Maka lazim kalau sifat ma'ani, sifat tujuh tadi kepada ma'nawiyah. Berarti yang ada ini siapa? Sifat maknawi yang lupain. Nah, itu jangan caranya lah. Nah, minum nyaman kinanya nih. Belakang yang dijawab ngomongin. Lazim, mau belajar sifat 20 ya paham. Lazim, maka nampak maknawi yang lupain. Insan, berarti yang ada di jabat. Paham tersedar. Antus Nabi memandang wahdat seluruh. Dia adalah hati yang berkehendak, melainkan iradat Allah. Siapa iradat Allah? Muhammad. Biar kita sini bang Allah. Bang Allah lawan siapa betul anak? Kau boleh turangnya. Kalau kau boleh turangnya, dia pian juga. Dulu dibawa guru aja nih, jawaban dasar. Ada seorang yang hendak mohon pula. Siapa iradat Allah? Muhammad. Muhammad siapa? Rahasia Allah. Tiada akal yang tahu. Jangan bersandar di jahil. Namun dijajah bersandar di jahil hancur. Tiada akal yang tahu melainkan ilmu Allah. Siapa ilmu Allah? Muhammad. Siapa Muhammad? Rahasia Allah. Jelas. Dia adalah nyawa yang hidup melainkan ayat Allah. Berarti yang hidup itu siapa? Jangan biar sandar anti yang hidup. Nyatakan rahasia Allah. Dia adalah nyawa yang hidup melainkan hayat Allah. Hayat Allah siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Rahasia Allah. Dia adalah mata yang melihat melainkan basar Allah. Basar Allah Muhammad. Muhammad siapa? Rahasia Allah. Dia adalah telinga yang mendengar melainkan sama Allah. Siapa sama Allah? Muhammad. Siapa Muhammad? Rahasia Allah. Dia adalah lisan mulut yang bicara melainkan kalam Allah. Siapa Allah? Muhammad. Siapa Muhammad? Siapa Muhammad? Lain Muhammad, lain Muhammad. Pinandung. Siapa Muhammad? Rahasia Allah. Makanya berarti tubuh, hati, akal, nyawa, mata, telinga, mulut, pegawai. Paham? Nah, ini yang dimaksud pesuruhnya kemana-mana dibawanya. Ini dimaksud pesuruh, jangan pesuruh pada-pada aja. Pesuruh itu mana nang pesuruh? Kalau pengilir seorang dibawa roh. Naik kata naik roh siapa? Nur siapa? Tuh seorang masing-masing ambiannya. Nambah keyakinan kadang-kadang dah. Yang sudah biar tahu di sini ya belum mantap. Hati-hati. Sekarang. Adalah juru bicara lisan hati. Juru bicara maksudnya hati nurani atau Nur Muhammad atau Muhammad. Juru bicara hati
hidayah yang qadim. Siapa hidayah yang qadim? Siapa hidayah yang qadim? Itu Tuhan. Memang yang berbicara padahal kalau siapa? Hati-hati benar bicara. Makanya mulutnya hati-hati bicara. Jangan selalu mengatakan kalau kadang mengerti dan kada paham. Sekarang tatkala kita berlaku berbuat, jangan lagi memandang wujud. Sekarang tatkala kita berlaku dan berbuat, nyatakan rahasia. Beribadah, sembahyang, keberatan, nyatakan rahasia. Dudukkan rahasia. Kenapa? Rahasia itulah yang bisa mengenal Allah. Rahasia itu yang bisa memuji Allah. Rahasia itu yang bisa menerima kitab perintah Allah. Rahasia itu yang dikatakan amanah Allah. Karena rahasia itu siapa? Wujud dirinya sendiri. Amal apa nyataan rahasia? Rahasia tadi yang bernama Muhammad. Muhammad lah yang dikatakan wujud hak, wujud mutlak atau kewajiban wujud. Banyak kayak orang sembahyang ketahuan orang di kamar sorangan tapi tidak tahu orang Tuhan. Apa itu? Alladzina hum yura'un riya. Sorangan aja sembahyang nggak tahu lah bro. Biar sorangan di dalam kamar sembahyang. Kada tahu lawan Tuhan. Riya. Riya. Beramal, beribadah banyak bagus. Tapi bila kita tahu lawan Tuhan berjulur, maka di sini memang beramal beribadah itu gambarannya akhirat. Bila ada tahu lawan Tuhan, gambarannya dasar dunia ini, dunia apa? Neraka. Dan lawan Tuhan mati kami. Sekarang ujung-ujung kita lihat di ujung-ujung. Amun insan ni kadada. Mun insan ni kadada. Menarafa nafsahu. Ini memang ada dari mutawatir. Menarafa nafsahu. Itu kan saya juga dari mutawatir. Memang kadada orang sudah berhadapan. Belum pada jiwa juga. Man arafa nafsahu bila pian kenal diri Muhammad. Nama Muhammad tenang hidup pada diri pian, bukan berbuat diri pian ganda. Amun berbuat diri dan berbuat diri siapa? Karena dia jahil berbagai jumlah bilangan yang banyak, rupa dan warna. Ini domel kalau nilai mufrad muzakkar di dalam perkara sorok. Perkara tarekat dia jahil berbagai jumlah bilangan yang banyak. Sekarang pimpinan begini. Tatkala kita beribadah, memang beribadah itu amat sangat luar biasa. Tapi yang kada tahu lawan Tuhan pian beribadah, gambarannya akhirat namun dunia. Biar sorangan sembahyang dalam kamar pada tahu lawan Tuhan syirik. Makanya Nabi diutus supaya apa? Jangan menyebutkan Allah Ta'ala Nabi. Nang ditakut akan Nabi ini apa? Syirik hafi'ul hafal. Seperti semut hilang, berjalan di kain hilang, tolong minum duitnya. Tolong minum duit. Tolong minum duit. Syirik. Mabang guru kayak bagaimana guru kita dengan lihat supaya nyata Tuhan tegur ulang ambil sendiri juga. Sekarang insan ini ada dia ada tulisannya. Muhammad kan ada dari jiwa berarti ada di siapa? Ada di siapa? Ada Tuhan, nyata Tuhan, jahil Tuhan, batin Tuhan. Berarti dia terlepas sudah daripada akuan. Hilang sudah pada akuan, bukan pian berlaku. Bila dia tahu ilmunya, maka hilang akuan.
Mun kada tahu, tapi itu orang terus. Bila sudah tahu, dibujuk-bujuk. Ini orang nang alim, nang bujuk-bujuk alim menjaga diri bujuk-bujuk. Karena orang pinandu bujuk siapa ni? Dia berjalan-jalan Bila ini kita, sengaja berlain. Bujuk siapa ya? Muhammad silahkan bujuk. Bukan orang kebutuhan, namun rahasia itu sudah nyata. Zalika alimul ghaibi wa syahadat. Dari ghaib menjadi nyata ada. Bila pian keadaan ada siapa itu? Allah bersifat wujud. Allah bersifat wujud artinya ada. Dalilnya baru alam. Hancur alam saja. Amun alam itu hancur ada siapa itu? Tidak begitu. Nah, di sini harus kita. Sekarang makanya aja dah. Arab. Hari ini kita memperingati kelahiran junjungan baginda Rasulullah secara syariat. Namun secara hakikat kita memperingati, maksudnya secara hakikat Nur Rasulullah jahir semesta alam, meliputi alam semesta ini dan meliputi diri kita semuanya. Pinandu Muhammad, pinandu. Nah sekarang siapa nama Tuhan? Oh, Muhammad. Jelas? Di mana Muhammadnya? Ya Allah, harus tahu ya. Nama Tuhan siapa? Muhammad. Di mana Muhammadnya? Harus sampai tahu dia sudah biasa. Tidak biar tahu, biarlah yang dikatakan hamba Allah. Sekarang hamba Allah nih, bagaimana dengan umat Rasulullah? Nah, biar sudah yang tahu lawan Tuhan dari siapa? Muhammad. Yang tahu lawan Tuhan dari siapa? Muhammad. Biarlah yang dikatakan hamba Allah. Biarlah di mana Muhammadnya? Mungkin tahu, biarlah yang dikatakan hamba Allah. Nah, sekarang pinandu wujud yang ada dan yang nyata ini siapa? Masarafian lawan wujud Muhammad. Jelas. Berarti biarlah yang dikatakan umat Rasulullah. Umat Rasulullah. Mungkin mesra lawan Muhammad. Ada tubuh Muhammad lah. Haramallahu wajhahu ala niram. Diharamkan api neraka memakan jasad Muhammad, menyentuh jasad Muhammad. Berarti yang ada di tubuh siapa ya? Nah ini yang diperingati. Oh, tubuh siapa? Dia kalau masing-masing. Nah, bila sudah kajian tubuh siapa? Masalah orang Tuhan. Jelas? Nah, kita memperingati secara syariat petunjuk yang nyata. Nah, kelahiran baginda Rasulullah. Secara hakikat, maksudnya secara hakikat memperingati diri dan alam, meminandui hakikat diri sidin, meminandui tubuhku, ya sidin, umati tubuhku, itulah. Ummati, di dalam kalimat ummati mengandung ya ilmu ta'alim muhdath. Memang nama kata Nabi yang punya kata Allah, yang dikatakan Nabi siapa? Tubuhku, ilmuku, tubuhku. Nah, berarti tubuh siapa namanya? Ilmu siapa? Tubuh siapa? Nandukan salaman wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Salaman itu tubuh Muhammad Rasulullah. Ya Allah, berarti nanti kita masuk tubuh sampai kena kita masuk tubuh kita. Siapa nama Rasulullah? Oh, Masya Allah. Bila kita sudah tahu keselamatan dunia dan akhirat, bismillah. Tatkala kita memperingati peringatan daripada Maulid Rasul, ini memperingati, namun secara syariatnya memperingati hari kelahiran junjungan kita. Secara hakikatnya mengenali Nur Rasulullah jahir semesta alam, meliputi diri dan alam. Namun yang sebenarnya memperingati kejahiran Nur Rasulullah